Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Kemampuan yang diharapkan pada bab strategi komunikasi pemasaran terpadu adalah Anda diharapkan nanti bisa menyebutkan dan mendefinisikan kelima alat bauran promosi. Yang kedua, memberikan garis besar langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, menjelaskan metode penentuan anggaran promosi serta faktor-faktor yang mempengaruhi desain bauran promosi. Yang keempat, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan komunikasi pemasaran saat ini. Yang kelima, membahas proses dan keuntungan komunikasi pemasaran yang terpadu atau yang terintegrasi. Promosi atau komunikasi pemasaran ini merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan program pemasaran. Betapapun berkualitasnya sebuah produk, jika konsumen ini belum pernah mendengar atau tidak yakin bahwa produk ini akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan tertarik untuk membelinya. Jadi promosi ini sangat penting jika diibaratkan seperti makan sayur tanpa garam. Jadi jika ada produk bagus tapi tanpa adanya promosi, orang juga tidak akan tahu. Nah, pada hakikatnya promosi ini merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan juga produk dari perusahaan. Nah, istilah promosi ini dipandang sebagai arus informasi satu arah ya, hanya karena penyampaian pesan dari pemasar kepada konsumen atau kepada penerima pesan. Nah, oleh sebab itu istilah promosi ini diganti menjadi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Jadi, lebih menekankan interaksi dua arah atau integrated marketing communication atau IMC. Selanjutnya yaitu proses komunikasi pemasaran. Jadi dalam rangka merancang komunikasi pemasaran yang efektif, setiap pemasar ini wajib untuk memahami proses komunikasi secara umum. Nah, proses komunikasi ini terdiri atas pelaku komunikasi atau dalam hal ini adalah pengirim dan penerima pesan, kemudian adanya alat komunikasi yaitu pesan dan media, kemudian ada fungsi komunikasi yaitu encoding, decoding, respon, dan umpan balik, serta gangguan. Nah, pengirim pesan ini harus memahami siapa audiens yang ingin dituju dan juga tipe respon yang diharapkan. Pengirim pesan juga harus melakukan proses encoding, yaitu menerjemahkan pesan ke dalam simbol-simbol tertentu, seperti misalnya tulisan, kata, gambar, bahasa tubuh, maupun ekspresi wajah. Nah, sehingga bisa dipahami dan diinterpretasikan oleh penerima dalam proses decoding, yaitu menerjemahkan simbol ke dalam makna atau pemahaman tertentu yang biasa dilakukan. Nah, selain itu, pengirim pesan juga harus mengirim pesan melalui media yang efisien agar dapat menjangkau audiens sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik sehingga bisa memantau respon audiens bersangkutan. Nah, ini bisa terlihat dalam gambar. Di situ ada sender, encoding, kemudian message, media, decoding, dan receiver. Di situ ada noise atau gangguan untuk mendapatkan respon dan juga umpan balik. Nah, mengapa perusahaan itu harus melakukan yang namanya promosi? Jadi, tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Pemasar menggunakan promosi sebagai alat untuk mengkomunikasikan berbagai informasi, memposisikan produk, menambah nilai produk, dan juga untuk mengontrol volume penjualan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada bauran promotion mix, elemen-elemen dari bauran promosi.
Kalau dulu itu hanya 4 elemen, sekarang ada tambahan yaitu yang kelima, direct and online marketing. Jadi yang pertama adalah advertising, yang kedua sales promotion, yang ketiga personal selling, yang keempat public relation, dan yang terakhir direct and online marketing. Nah, kita bahas yang pertama, bauran komunikasi periklanan. Ini contohnya memiliki keunggulan yang pertama yaitu adanya presentasi publik, di mana ini menawarkan pesan yang sama kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, pervasiveness, yaitu memungkinkan produsen untuk mengulang pesan berulang kali dan sekaligus memberikan kesempatan kepada audiens untuk menerima dan membandingkan pesan dari sejumlah produsen yang saling bersaing. Kemudian yang ketiga ada amplified expressiveness. Ini memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui pemanfaatan suara, gambar, warna, bentuk, dan tata cahaya. Kemudian yang keempat, ini ada impersonality. Audiens ini tidak merasa wajib untuk memperhatikan atau merespon iklan, karena iklan lebih bersifat monolog. Jadi iklan bisa dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang produk maupun perusahaan. Dan juga untuk memicu pembelian segera mungkin dan menjangkau konsumen yang lokasinya tersebar secara geografis. Yang selanjutnya yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Menggunakan sejumlah alat seperti diskon, kontes, undian, kupon, kemudian ada premium, produk sampel, dan lain sebagainya. Nah, dalam sales promotion ini menawarkan 3 manfaat pokok, yaitu komunikasi, di sini memberikan informasi yang bisa menarik perhatian konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang kedua, manfaatnya adalah insentif, berupa kontribusi, konsesi, atau dorongan yang bisa bernilai tambah bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu invitasi. Ini mengharapkan agar konsumen ini segera melakukan transaksi pembelian. Jadi promosi penjualan ini cenderung efektif untuk menciptakan respon pembeli yang kuat dan sesegera mungkin. Jadi untuk mendramatisasi penawaran produk dan mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Kemudian dalam promosi penjualan ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada promosi konsumen, ada promosi dagang, dan promosi wiraniaga. Oke, bauran promosi yang ketiga yaitu personal selling. Di sini personal selling itu menekankan aspek penjualan dengan menggunakan wiraniaga dan juga mengutamakan proses komunikasi person to person. Personal selling ini sangat efektif dalam tahap pembentukan preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Kemudian keunggulan utama dengan menggunakan personal selling yaitu personal confrontation. Jadi terjadi relasi langsung dan interaktif antara 2 atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak ini bisa saling mengamati reaksi masing-masing. Kemudian yang kedua keunggulannya yaitu cultivation. Ini memungkinkan terjadinya hubungan yang akrab antara wiraniaga dan pembeli. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu response. Ini di mana situasi yang seolah-olah mengharuskan pembeli ini untuk mendengar, memperhatikan, atau menanggapi presentasi wiraniaga. Kemudian elemen bauran promosi selanjutnya yaitu public relation. Public relation di sini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya yaitu kredibilitas tinggi, kemampuan untuk menjangkau audiens yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. Kemudian yang ketiga memungkinkan untuk mendramatisasi perusahaan atau produk. Nah, pemanfaatan public relation ini mulai banyak dilakukan
dalam beberapa tahun terakhir, meski masih banyak perusahaan yang belum bisa mengoptimalkan fungsi dari public relation. Nah, public relation ini dalam menjalankan beberapa fungsinya diimplementasikan dalam beraneka macam program. Yang pertama ada publikasi. Seperti kalau dia perusahaan yang go public, itu pasti memunculkan yang namanya laporan tahunan. Misalkan perusahaan Anda terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, itu berarti perusahaan go public. Atau yang kalau belakangnya PT apa, belakangnya ada TBK, nah itu perusahaan publik. Itu mempublikasikan seperti contohnya laporan tahunannya, kemudian mempublikasikan mengenai acara-acara yang diselenggarakan, misalkan seminar, pameran, kontes, kompetisi, dan sponsorship, penggalangan dana, CSR, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari public relation. Kemudian yang bauran promosi yang kelima yaitu direct and online marketing. Ini mencakup beraneka ragam bentuk seperti direct print and reproduction. Ini contohnya CD-ROM. Kemudian ada direct response TV and radio. Ini pemasaran interaktif menggunakan FTA TV atau PTV. Kemudian ada Narrowcast TV dan juga radio, TV interaktif dan radio interaktif. Dan sekarang dengan adanya online marketing ini bisa menggunakan melalui direct response TV and radio. Kemudian ada telemarketing, telesales, electronic dispensing and kiosk, direct selling, e-commerce, dan juga ada direct online database. Nah, keunikan utamanya yaitu pesan disampaikan kepada orang tertentu dan tidak bersifat massal atau non-public communication. Kemudian yang kedua, customize. Pesan dapat dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik pelanggan individual yang dituju. Kemudian yang ketiga, up to date. Ini pesan yang dapat disiapkan secara cepat dan interaktif. Pesan dapat diubah sesuai dengan respon pelanggan. Nah, online marketing ini bahkan memiliki keunggulan tambahan, seperti contohnya real time atau respon secara langsung, kemudian adanya komunikasi global 24 jam, fleksibilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media sosial atau consumer generated media. Alat dan strategi berkomunikasi dengan konsumen saat ini mengalami perubahan yang cukup besar. Ini berkat adanya kehadiran dari media sosial. Nah, seperti contohnya Facebook. Facebook ini adalah situs jejaring sosial online terbesar di dunia. Jumlah pengguna Facebook itu meningkat sangat drastis ya. Dari pengguna 100 juta di tahun 2008 melonjak menjadi 1,11 miliar di tahun 2013. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial di sini adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitasi percakapan. Nah, perbedaan pokoknya dengan aplikasi web tradisional ini pada platformnya. Platformnya ini kalau di dalam media sosial itu berupa content creation, content upload, networking, conversing, media sharing, dan juga bookmarking. Nah, secara garis besar, media sosial ini dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu egocentric sites. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil. Kemudian yang kedua ada community sites. Ini membangun komunitas di dunia virtual. Kemudian yang ketiga ada opportunistic sites. Ini memfasilitasi bisnis. Kemudian yang keempat ada passion-centric sites, berhubungan dengan sesama peminat tertentu. Kemudian yang terakhir ada media sharing sites, yaitu berbagi konten, gambar, audio, dan juga video. Nah, apa daya tarik dari masing-masing media sosial tersebut?
Yang pertama, egocentric sites. Daya tariknya di sini memungkinkan pengguna untuk membuat profil diri di platform virtual yang kemudian memfasilitasi konstruksi dan koneksi identitas. Contoh situsnya seperti Facebook, MySpace, dan lain sebagainya. Kemudian, yang community sites, daya tariknya apa? Yaitu mengimitasi komunikasi dunia nyata sehingga memungkinkan kelompok-kelompok tertentu. Contoh situsnya ada bigwavedev.com, ada blackplanet.com, dan lain sebagainya. Kemudian, daya tarik yang ketiga mengenai opportunistic sites. Daya tariknya yaitu untuk memungkinkan terbentuknya bermacam-macam organisasi sosial para pengguna dan memfasilitasi koneksi bisnis. Contoh situsnya alibaba.com. Kemudian ada academic.edu. Kemudian ada linked.com. Kemudian yang selanjutnya passion-centric sites. Daya tariknya ini memungkinkan pengguna untuk berhubungan berdasarkan minat dan juga hobi. Misalkan minatnya apa, hobinya apa, masuk ke dalam situs tersebut. Ini contohnya, saya suka menari samba, masuk ke situs thesamba.com. Kemudian ada situs-situs yang lain, sesuai tadi dengan hobi dan minat. Kemudian, yang kelima yaitu media sharing sites. Ini daya tariknya memungkinkan pengguna untuk saling berbagi media seperti gambar, audio, dan video. Nah, misalkan Anda suka membagi atau men-share video, suka vlog, suka ngomong sendiri, kemudian direkam, kemudian Anda masukkan ke situs YouTube. Atau audio dan juga gambar, Anda masukkan ke slideshare.com atau flickr.com. Penggunaan media sosial ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Nah, di antara keunggulan yang ada, ini yang pertama yaitu targeted and personal. Ini memungkinkan pemasar merancang dan membagikan konten merek yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, individu, dan juga komunitas pelanggan. Yang kedua, keunggulannya yaitu immediate and timely. Di mana di sini media sosial itu bersifat real time. Dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan kapanpun dan dimanapun dengan konten pemasaran yang relevan dan juga tepat waktu. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu cost effective. Jadi banyak media sosial yang gratis atau mungkin setidaknya murah ini bisa digunakan oleh para pemakainya. Kemudian keunggulan yang selanjutnya yaitu kapabilitas engagement and social sharing. Ini memfasilitasi keterlibatan pelanggan dan komunitas dalam pembentukan konteks dan pengalaman merek. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu cara efektif untuk membentuk komunikasi merek. Nah, kelemahannya atau tantangannya yaitu banyak perusahaan masih bereksperimen mengenai cara memanfaatkan media sosial secara efektif. Yang kedua, jejaring sosial cenderung lebih dikendalikan oleh pemakai. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi ini berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengendalian komunikasi yang persuasif dengan para pelanggan. Nah, secara spesifik di sini ada 6 strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu strategi pengeluaran promosi, yang kedua strategi bauran promosi, yang ketiga strategi pemilihan media, yang keempat strategi copy iklan, yang kelima strategi penjualan, dan yang terakhir strategi pemotivasian dan penyeliaan wiraniaga. Kita bahas yang pertama yaitu tentang strategi pengeluaran promosi. Nah, salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit yaitu menentukan besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi. Nah, di sini ada 4 metode penentuan anggaran promosi yang banyak diterapkan oleh perusahaan.
Yang pertama yaitu affordable method. Ini menetapkan besarnya anggaran promosi berdasarkan kemampuan finansial atau dana yang tersedia di perusahaan. Nah, metode ini mudah diterapkan, akan tetapi cenderung untuk mengabaikan peranan promosi sebagai investasi dan dampak promosi terhadap volume penjualan. Selain itu, anggaran promosi tahunan menjadi tidak pasti, sehingga sulit untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Metode yang kedua bisa dengan percentage of sale methods, yaitu menetapkan anggaran promosi berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau berdasarkan persentase dari harga jual. Keunggulannya dari metode ini, yang pertama, pengeluaran promosi bervariasi menurut kemampuan finansial perusahaan. Yang kedua, mendorong pihak manajemen untuk mengkaji hubungan antara biaya promosi, harga jual, dan laba per unit. Yang ketiga, untuk mendorong terjadinya stabilitas, manakala perusahaan yang saling bersaing ini sama-sama mengeluarkan dana promosi sebesar persentase yang relatif sama terhadap penjualan. Nah, selain keunggulan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, ini lebih memandang penjualan sebagai faktor penentu promosi dan bukan sebaliknya sebagai hasil dari promosi. Yang kedua, penentuan anggaran lebih didasarkan pada ketersediaan dana ketimbang peluang pasar. Kemudian yang ketiga, menutup kemungkinan bereksperimen dengan promosi atau pengeluaran dana progresif. Yang keempat, ini ketergantungan pada fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun, menyulitkan proses perencanaan jangka panjang. Dan yang kelima, tidak ada landasan logis untuk memilih persentase tertentu kecuali atas dasar pengalaman masa lalu atau tindakan pesaing. Metode yang ketiga yaitu competitive parity method. Ini menetapkan anggaran promosi untuk mencapai paritas share of voice dengan para pesaing. Atau dengan kata lain, besarnya pengeluaran promosi harus sama atau imbang dengan pengeluaran promosi para pesaing. Contohnya, yaitu sejumlah fakta menunjukkan bahwa asumsi-asumsi mengenai competitive parity method ini sangat sulit untuk dilakukan. Yang selanjutnya yaitu objective and test method. Menentukan anggaran promosi melalui beberapa langkah sistematis yang terdiri atas penentuan tujuan spesifik, penetapan tugas-tugas spesifik atau program promosi yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dan juga memperkirakan biaya pengimplementasian tugas-tugas tersebut. Selanjutnya yaitu strategi bauran promosi. Pemilihan komposisi bauran komunikasi pemasaran terintegrasi dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Yang pertama yaitu tipe pasar produk. Secara umum, alokasi promosi ini akan berbeda antara pasar konsumen akhir dan pasar bisnis. Nah, urutan prioritas alokasi elemen bauran pemasaran untuk pasar konsumen akhir yaitu promosi penjualan, periklanan, personal selling, dan public relation. Sedangkan untuk pasar bisnis, urutannya adalah personal selling, promosi penjualan, periklanan, dan juga public relation. Kemudian yang kedua, push versus pull strategi atau strategi promosi dorong versus tarik. Nah, pilihan push strategi atau pull strategi ini untuk menciptakan penjualan yang dapat mempengaruhi secara signifikan komposisi bauran promosi. Nah, dalam push strategi, perusahaan ini menggunakan wiraniaga dan trade promotion untuk mempengaruhi perantara agar menyimpan, mempromosikan,
dan menjual produknya kepada pemakai akhir. Nah, strategi ini sangat cocok untuk situasi di mana loyalitas merek relatif rendah, pilihan merek dilakukan di toko, produk yang dipasarkan termasuk produk impulsif, dan manfaat produk telah dipahami dengan baik oleh konsumen. Nah, ini ya strategi promosi, strategi tarik dan dorong. Menarik perhatian langsung kepada konsumen yang akan meminta barang melalui retailer, sehingga retailer akan meminta produk kepada penjual grosir. Sedangkan strategi dorong, perusahaan secara agresif memasarkan produknya kepada penjual grosir dan penjual eceran, sehingga mereka kemudian akan membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi contohnya untuk push strategi, yang pertama contohnya misalkan dari pemanufaktur atau dari produsen ke pedagang besar, pengecer, dan ke konsumen. Itu push strategi. Dorong, jadi dari perusahaan, kemudian penjual grosir, penjual eceran, sampai ke konsumen. Kemudian kalau pull strategi dibalik. Selanjutnya, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. Alat-alat promosi ini memiliki tingkat efektivitas biaya yang berbeda pada masing-masing tahap kesiapan pembeli. Nah, periklanan dan public relation ini berperan paling penting dalam tahap pembentukan awareness atau kesadaran. Kemudian tahap pemahaman atau comprehension ini sangat dipengaruhi oleh periklanan dan personal selling. Kemudian tahap keyakinan atau conviction paling dipengaruhi oleh personal selling. Kemudian tahap pemesanan, ordering, ini dipengaruhi oleh personal selling, promosi penjualan, dan direct marketing. Sedangkan tahap pemesanan ulang atau reordering, ini paling dipengaruhi oleh personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan juga kadang reminder advertising. Jadi tahap kesiapan seorang konsumen dalam melakukan pembelian adalah yang pertama tahap kesadaran, yang kedua knowledge, pengetahuan, kemudian tahap liking, suka, kemudian tahap preference atau mendapatkan preferensi, kemudian tahap selanjutnya yaitu conviction atau tahap keyakinan, dan sampai akhirnya yaitu terakhir tahap purchase atau tahap pembelian. Selanjutnya, strategi pemilihan media. Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi sadar atau tahu, paham, menentukan sikap, dan membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, keputusan pemilihan media ini merupakan keputusan yang sangat penting dikarenakan dua faktor. Yang pertama, pembelian waktu radio dan TV, serta ruang majalah dan surat kabar ini mencerminkan biaya terbesar dalam anggaran iklan. Kemudian faktor kedua, kesuksesan iklan dalam mencapai tujuan periklanan ini sangat tergantung pada seberapa bagus setiap tayangan bisa menjangkau para pembeli dalam segmen pasar sasaran. Kemudian secara lebih spesifik, keputusan pemilihan media meliputi yang pertama pemilihan tipe medium yang digunakan. Seperti contohnya koran, majalah, televisi, direct mail, radio, yellow page dulu, newsletter, brosur, telepon, internet, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing medium ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, pemilihan atas dasar kategori medium didasarkan pada sejumlah faktor, misalkan seperti kebiasaan dari pembeli atau konsumen, sasaran, kemudian dari tipe produk, tipe pesan, dan biaya. Kemudian yang kedua, pemilihan wahana, vehicle, yang spesifik. Ini menyangkut alternatif yang tersedia dalam setiap medium. Contohnya perusahaan ingin memasang iklan di koran atau di televisi. Nah, kriteria yang wajib dipertimbangkan dalam pemilihan wahana media spesifik antara lain yaitu sirkulasi,
atau jumlah unit fisik atau oplah media yang menampilkan iklan. Kemudian jumlah audiens. Jumlah efektif audiens, yaitu jumlah orang dengan karakteristik audiens sasaran yang diekspos dengan wahana tersebut. Kemudian jumlah efektif at expose audiens, yaitu jumlah orang dengan karakteristik audiens sasaran yang melihat iklan secara aktual. Kemudian ada komposisi profil audiens. Ini contohnya jenis kelamin, penghasilan, tempat tinggal, status pernikahan, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan ukuran, panjang, dan posisi iklan yang didasarkan pada tarif cost per thousand atau CPM. Nah, CPM ini bisa dihitung dengan cara membagi biaya iklan dengan jumlah orang yang dijangkau. Kemudian yang keempat, penentuan jangkauan, frekuensi, dan impact yang diharapkan. Jangkauan atau reach ini jumlah individu atau keluarga yang diekspos dengan pesan iklan tertentu, paling tidak satu kali selama periode waktu tertentu. Sedangkan frekuensi ini menunjukkan jumlah rata-rata seseorang atau sebuah keluarga diekspos dengan pesan iklan tertentu dalam periode waktu tertentu. Sedangkan impact ini nilai kualitatif dari sebuah exposure melalui medium tertentu. Yang kelima, penentuan media timing. Ini penentuan waktu penayangan iklan dengan mempertimbangkan masalah penjadwalan makro dan mikro. Maksudnya, penjadwalan makro ini berkaitan dengan faktor musiman dan juga siklus bisnis. Misalnya, penjualan buku teks biasanya memuncak menjelang tahun ajaran atau mungkin semester baru. Atau penjualan kartu Natal dan juga tahun baru. Ini paling ramai di bulan Desember dan juga Januari. Kemudian kalau masalah penjadwalan mikro ini berkenaan dengan pengalokasian dana periklanan dalam jangka pendek untuk mendapatkan impact maksimum. Kemudian yang keenam yaitu penetapan alokasi dana iklan secara geografis. Ini menentukan komposisi periklanan di media nasional, regional, dan lokal. Yang selanjutnya yaitu strategi copy iklan. Copy iklan ini merupakan isi dari iklan yang bersangkutan. Berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada audiens mengapa harus membeli produk tersebut. Nah, copy iklan yang efektif itu haruslah menarik, spesifik, mudah dimengerti, singkat, sesuai dengan keinginan dari audiens. Nah, sehingga copy iklan ini adalah sesuatu yang mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Nah, pesan periklanan ini meliputi dua unsur utama, yaitu daya tarik atau copy claim yang mencerminkan gagasan sentral dari pesan dan metode presentasi yang digunakan untuk menyajikan copy claims. Kemudian kalau pesan yang efektif ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu desirability atau disukai pelanggan, kemudian yang kedua bersifat unik dan relatif tidak memiliki pesaing. Kemudian yang ketiga, dipercaya oleh pelanggan. Selanjutnya, mengenai strategi penjualan. Nah, salah satu aspek yang berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan sekaligus citra pemasaran, ini adalah adanya aktivitas penjualan. Wiraniaga yang terlalu agresif, berperilaku tidak simpatik, cenderung memaksa konsumen untuk membeli, ini bisa berpotensi merusak citra perusahaan. Nah, idealnya perusahaan yang baik itu harus lebih menekankan strategi penjualan yang lebih menekankan relasi yang akrab, saling percaya, dan berorientasi pada jangka panjang dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, dalam perancangan strategi penjualan, ada beberapa aspek strategik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fokus penjualan. Di sini mempertahankan pelanggan saat ini atau menambah pelanggan baru. Nah, keputusan ini berdampak pada waktu yang harus dicurahkan oleh wiraniaga dalam menjalin kontak dengan pelanggan.
Yang kedua, cara meningkatkan produktivitas wiraniaga melalui pemanfaatan teknologi dan juga teknik penjualan inovatif. Yang ketiga, siapa yang harus dihubungi bila berurusan dengan bisnis? Ini menjadi tantangan tersendiri manakala eksekutif itu berbeda dari pelanggan. Bisnis memiliki pengaruh masing-masing pada setiap tahap proses pembelian. Nah, untuk mengatasinya, perancang strategi penjualan perlu mengidentifikasi kapan dan siapa yang harus berhubungan dengan pelanggan bisnis, serta menganalisis situasi untuk menentukan siapa orang kunci yang harus dihubungi di pelanggan bisnis. Kemudian yang keempat, yaitu jumlah wiraniaga yang direkrut agar mampu melaksanakan tugas secara efektif. Selanjutnya, metode kontak wiraniaga dengan pelanggan. Ini yang pertama, wiraniaga individual dengan pelanggan individual. Yang kedua, wiraniaga individual dengan kelompok pelanggan. Yang ketiga, tim wiraniaga dengan kelompok pelanggan. Yang keempat, conference selling. Dan yang kelima, seminar selling. Kemudian, yang selanjutnya, jenis wiraniaga yang dipekerjakan, yakni karyawan tetap atau paruh waktu yang digaji perusahaan, atau company sales force. Kemudian yang kedua ada kontraktual sales force, organisasi atau individu yang dibayar berdasarkan transaksi penjualan yang dilakukan, seperti sales agent, broker, industrial agent, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, struktur wiraniaga. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Territorial Structure Sales Force. Setiap wiraniaga ditugaskan di wilayah eksklusif masing-masing dan menjual semua lini produk perusahaan. Yang kedua, Product Structure Sales Force, atau setiap wiraniaga bertanggung jawab atas sebuah lini produk perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada Market Structure Sales Force. Ini masing-masing wiraniaga berspesialisasi melayani industri pelanggan tertentu. Kemudian yang keempat, Complex Structure Sales Force. Ini kombinasi dari territorial, product, dan market structure sales force.